Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Jun. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini utusan yang berasal dari wilayah tengah, dia alih-alih mencari informasi apa yang ada di sekte Xuantian, justru dia malah bersumpah setia kepada Jun hingga membuat pimpinan sektinya pun marah dan langsung menghajarnya. Selain itu juga di sini pimpinan sekte dia juga mengirimkan sebuah pesan kepada para pimpinan yang ada di wilayah tengah untuk segera melakukan misi pemburuan iblis. Sedangkan di sudut lainnya untuk Jun dan juga kelompoknya, mereka saat ini sedang santai menikmati sarapan pagi mereka. Namun di sela-sela itu juga untuk Xiaohong, dia juga memperingatkan kepada Jun kenapa Jun dia malah membebaskan utusan yang berasal dari wilayah tengah. Mungkin aja itu akan menjadi masalah bagi mereka di masa depan, ucap dari Xiaohong. Tapi untuk Jun dia nggak peduli dengan itu semua. Namun tak lama setelahnya tiba-tiba aja ada yang datang yang meminta kepada iblis merah untuk segera muncul, dan ternyata itu adalah rombongan yang berasal dari wilayah tengah yang telah datang untuk segera melakukan misi pemburuan iblis. Namun kedatangan dari mereka semua membuat Xiaohong yang mengatakan kepada Jun kalau dirinya lah yang akan menyelesaikan masalah ini. Namun untuk mereka, para orang-orang yang baru saja datang, ternyata ada dua orang tengik yang mencoba untuk dapat pasang badan, ingin mencoba mengambil alih dan juga menghancurkan iblis merah. Tapi namun ketika mereka ingin melakukannya, mereka pun langsung dihajar oleh orang tua ini yang ingin menghancurkan Xiaohong dengan tangannya sendiri, ingin balas dendam karena Xiaohong sebelumnya telah menghancurkan putranya. Jadi di sini orang tua ini dia berniat untuk dapat balas dendam. Tapi sebelum dia melakukannya, tiba-tiba aja Xiaohong dia menghancurkan mereka semua, orang-orang yang ada di tempat ini. Xiaohong dan datang dan langsung menghancurkan mereka semua. Namun kedatangan dari Xiaohong tentunya membuat orang tua ini dia sangat-sangat kesal dengan apa yang dilakukan oleh Xiaohong dan dia ingin langsung menghajarnya. Tapi ketika dia baru saja datang di sini, Xiaohong hanya dengan dua jarinya saja cukup bagi dirinya menjatuhkan orang tua itu. Dalam sekejap orang tua itu langsung dijatuhkan oleh Xiaohong hanya dengan dua jarinya saja, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi orang tua ini. Bagaimana mungkin dia dapat dihancurkan hanya dengan dua jari doang, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Xiaohong di sini tanpa pikir panjang dia pun langsung menyelesaikan ini semua, menghancurkan mereka semua yang ada di tempat ini, yang membuat mereka yang ada di tempat ini mereka pun panik dan mereka juga memohon ampun dari Xiaohong. Tapi untuk Xiaohong gak peduli dengan itu semua. Namun tiba-tiba saja muncul hujan sirup merah yang memadamkan api yang telah diberikan oleh Xiaohong, yang tentunya itu semua membuat mereka semua sungguh sangat senang. Namun ternyata itu bukanlah sebuah berkah, karena sekejap tiba-tiba aja mereka semua pun lenyap. Dan ternyata itu adalah sebuah teknik yang digunakan oleh seorang iblis yang baru saja tiba, dan dia adalah iblis yang sesungguhnya. Namun melihat iblis itu datang membuat Xiaohong dia pun berpikir kalau sepertinya sosok yang ada di depannya itu bukanlah mereka yang berasal dari alam kulon. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh iblis ini. Bahkan saat ini sistem juga langsung terpicu yang memberitahukan kepada Jun kalau muncul sosok yang berasal dari alam lain, dan dia adalah iblis yang ada di tingkatan ranah immortal tingkat 9, yang tentunya dia sangat kuat, yang membuat Xiaohong dia pun tahu kalau sepertinya sosok yang ada di depannya adalah musuh yang harus ia singkirkan, yang membuat Xiaohong dia pun kini langsung menyiapkan api miliknya untuk segera menghancurkan sosok yang ada di depan sana. Tapi ketika Xiaohong dia melepaskannya, ternyata serangan yang diberikan oleh Xiaohong tidaklah berpengaruh kepada iblis itu, yang membuat Xiaohong dia juga cukup terkejut bagaimana mungkin serangannya pun gagal padahal dirinya telah mencapai ranah 7, pikir dari Xiaohong. Namun ternyata di sini melihat kemampuan yang dimiliki oleh Xiaohong membuat iblis ini dia pun tertarik dengan energi kehidupan yang dimiliki oleh Xiaohong, membuat iblis ini dia pun langsung menangkapnya, ingin menjadikan Xiaohong sebagai sumber energi spiritual miliknya, dan dia akan melahap Xiaohong dan juga mengambil semua esensi yang dimiliki oleh Xiaohong. Dan benar saja kini setelah Xiaohong tertangkap di sini, dia pun langsung melahapnya, menarik energi kehidupan yang dimiliki oleh Xiaohong. Dan untuk Xiaohong dia pun tahu kalau dia akan hancur jika dia berada dalam kondisi seperti ini. Namun tiba-tiba aja Xiaohong dia mendapatkan berkah yang diberikan oleh Jun dia membantu Xiaohong dari jarak jauh dengan cara memberikan energi spiritual miliknya yang akan membantu Xiaohong melakukan sebuah penerobosan. Namun di sini untuk Xiaohong dia juga kesal kenapa dia harus melakukan penerobosan di tengah-tengah kondisi seperti ini, pikir dari Xiaohong. Tapi di sini Xiaohong dia nggak punya pilihan lain. Jika dia tidak melakukannya, dia akan dilahap oleh iblis itu, yang membuat Xiaohong kini tubuhnya pun mendapatkan energi spiritual yang diberikan oleh Jun yang akan membuat tubuh fisiknya menjadi mereka yang ada di ranah true immortal.
Namun merasakan energi yang luar biasa tiba-tiba aja masuk ke dalam tubuhnya, membuat iblis ini dia pun sangat-sangat tertarik ingin menjadikan Xiaohong sebagai sumber kekuatan yang ia miliki. Apalagi energi yang dipancarkan oleh Xiaohong semakin menggairahkan. Tapi ketika dia akan melakukannya lagi, tiba-tiba aja bas, giginya hancur. Karena ternyata tubuh dari Xiaohong telah diperkuat dengan energi spiritual yang dimiliki oleh Jun. Bahkan saat ini Xiaohong dan pun bas menembus tubuh makhluk itu dan mengambil jantungnya dan menghancurkannya. Xiaohong dia menghancurkan iblis itu hanya dalam satu serangan setelah dia mendapatkan buff yang diberikan oleh Jun. Yang membuat Xiaohong dengan menyangka kalau ternyata dia akan sekuat ini. Pikir dari Xiaohong setelah dia mendapatkan buff yang diberikan oleh Jun. Di sini Xiaohong dengan menyangka kalau ternyata dia se-OP ini, yang membuat dirinya pun berpikir kalau dia akan segera menaklukkan seluruh wilayah tengah. Pikir dari Xiaohong, tapi ternyata sosok yang ia lawan tidaklah semudah itu. Di mana iblis itu ternyata kembali dapat menyatukan tubuhnya setelah dia dihancurkan oleh Xiaohong. Tapi iblis itu dia juga merasakan kalau ada energi spiritual yang sangat kuat yang berasal dari sosok yang melindungi makanannya, yang membuat iblis ini dia kini harus mengeluarkan semua kemampuan miliknya, dan dia kini mengeluarkan item suci miliknya dan langsung melemparkannya, yang membuat Xiaohong dia langsung bersiap untuk dapat menghentikan serangan dari lawannya itu. Tapi ternyata serangan yang diberikan oleh iblis itu tidak langsung mengincar dirinya, namun mengincar mereka yang ada di belakangnya, dan seketika mereka semua menjadi santapan energi spiritual yang akan membuat iblis ini kembali mendapatkan wujud fisik miliknya. Dan dia merasakan kalau energi ini masih belum cukup. Jadi dia berniat untuk dapat langsung menangkap Xiaohong, menjadikan Xiaohong sebagai sumber energi spiritual miliknya. Dan bersamaan dengan itu juga dia melemparkan sabit miliknya langsung ke arah Jun yang ada di belakang sana. Dan untuk Jun di sini dengan kemampuan miliknya dia pun berhasil menangkapnya dengan sangat mudah, dan hanya dengan dua jarinya saja Jun dia menghancurkan senjata spiritual yang dimiliki oleh iblis itu. Sedangkan untuk Xiaohong dia pun ditangkap oleh iblis itu dan dia dibawa ke tempat di mana iblis itu tinggal, dan dia akan dijadikan sumber energi spiritual yang akan membuat iblis ini menjadi jauh lebih kuat. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk Xiaoli, ketika dia melihat Xiaohong ditangkap oleh iblis itu, dia meminta kepada Jun untuk dapat membantu saudara seniornya. Dan ternyata sistem pun sama. Dia marah kepada Jun kenapa Jun dia membiarkan iblis itu pergi begitu saja. Bahkan dia juga belum sempat memberikan misi kepada Jun. Ucap dari sistem yang kesal. Namun mendapatkan ceramah yang diberikan oleh sistem dan juga Xiaoli yang terus aja berisik membuat Jun dia pun kesal, dan dia meminta kepada Xiaoli untuk diem dulu. Ucap dari Jun karena Jun dia memiliki rencananya sendiri. Di sini Jun dia mengatakan kepada Xiaoli kalau dia ingin membuat Xiaohong menjadi jauh lebih kuat dan dia akan membantu Xiaohong nanti setelah dia mendapatkan semua kemampuan yang ia miliki yang berasal dari iblis itu. Ucap dari Jun. Dan karena benar saja di sini Jun dia tidak membiarkan Xiaohong begitu saja. Dia memancarkan energi spiritualnya untuk melacak di mana Xiaohong berada. Dan di sini Jun dia juga tahu kalau sepertinya saat ini ternyata Xiaohong dia dibawa menuju wilayah tengah. Dan untuk Jun dia juga meminta bantuan dari sistem untuk memberikan misi untuknya ketika dia menyelamatkan Xiaohong. Dan di sini Jun dia meminta misinya itu disatukan aja, jadi dia bisa menyelesaikannya dengan satu kali jalan. Ucap dari Jun. Dan sistem awalnya dia merajuk nggak mau, tapi ya sudahlah karena memang Jun memaksa membuat sistem, pada akhirnya dia pun setuju memberikan misinya kepada Jun. Di mana sistem memberikan misi kepada Jun untuk pergi menuju wilayah tengah menghancurkan iblis yang ada di tempat itu. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk mereka yang ada di wilayah tengah, kabar Xiaohong sang iblis merah yang telah mengacau ternyata telah tersebar ke seluruh ibu kota, yang membuat kini mereka semua yang ada di wilayah tengah pun panik ketika mereka mendapatkan kabar kalau ternyata iblis merah telah kembali muncul. Bahkan saat ini mereka semua juga mendapatkan sebuah kabar kalau iblis merah telah menghancurkan pasukan koalisi yang dimiliki oleh wilayah tengah, yang membuat wilayah tengah pun jadi kacau balau. Semua jadi panik. Sedangkan untuk Jun dan juga yang lainnya, mereka pun langsung bergegas ke tempat di mana Xiaohong berada di wilayah tengah. Namun kedatangan dari seorang master yang berasal dari wilayah tengah yaitu Xiao Liu yang sebelumnya bersumpah setia kepada Jun tentunya membuat Xiao Li dia pun shock kenapa orang tua ini kok ada di sini. Ucap dari Xiao Li. Tapi di sini Jun dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena dia adalah orang yang telah bersumpah setia kepada dirinya, dan Jun akan mengangkat orang tua itu sebagai muridnya. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Ucap dari Jun. Dan di sini Jun akan menjadikan orang tua itu sebagai kompas tempat di mana musuhnya berada. Ucap dari Jun. Namun di sini Jun dia juga nggak tahu apa yang ada di wilayah tengah. Jadi dia meminta bantuan kepada orang tua ini untuk
menuntunnya untuk dapat mengelilingi wilayah tengah. Dan di sini Jun dia juga bertanya kepada orang tua itu saat ini mereka ada di wilayah mana, yang membuat orang tua itu mengatakan kalau saat ini mereka ada di wilayah dari kerajaan perawan surgawi, yang membuat Jun dia pun bertanya apa maksud dari itu semua, yang membuat orang tua itu dia mengatakan kalau itu adalah tempat di mana para wanita yang mendominasi dan mereka menjadikan pria hanya sebagai mainan, dan wanita lah yang akan mengurus semuanya dari mulai permainan, kekuasaan, semuanya pokoknya para ciwi-ciwi lah yang ngisi. Waduh, dan apa yang akan didapatkan oleh Jun di tempat para wanita-wanita duhai, waduh, akan dibahas di part lanjutannya aja karena memang udah mentok. Dan ini 3 chapter ya coy. Harusnya kemarin kan harusnya gua kalau bikin cerita ini pasti 2 chapter ya, kecuali ya jawaban. Tapi karena memang terlalu sedikit kalau gua bikin 2 chapter, jadi ya udahlah 3 chapter aja. Yang artinya ya mungkin chapter selanjutnya agak sedikit lebih lama nunggunya. Udah itu aja sih konsekuensinya. Soalnya kalau gua bikin 2 chapter aja pendek banget. Ini aja 3 chapter cuman berapa menit nih, nggak sampai ini 15 menit nih. Tapi ya sudahlah, gimana lagi ya coy. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Untuk Jun, thank you dan semangat berjuang untuk kepala keluarga. Waduh. Dan semangat berjuang untuk kita semua yang mencari rezeki. Bye, thank you.